Halo semuanya, kali ini saya akan membahas pemanfaatan kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI dalam dunia pendidikan. Kehadiran AI memang menawarkan banyak kemudahan, mulai dari memberi referensi bacaan, kemudian membuat rangkuman, sampai membantu merancang pembelajaran. Namun, ada perbedaan menarik nih. Apakah benar kualitas pembelajaran menurun karena mahasiswa tidak berpikir kritis? Atau sebenarnya karena pengajar belum mampu merancang strategi pembelajaran berbasis AI? Nah, sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya berpendapat bahwa kedua faktor memang berpengaruh, tetapi faktor yang paling menentukan justru ada pada strategi pengajar. Pertama, berpikir kritis tetap menjadi syarat utama dalam memanfaatkan AI. Kita semua tahu nih, AI bukan sumber kebenaran mutlak. Jika mahasiswa hanya mencari jawaban tanpa mengecek, maka daya analisis dan kreativitas akan menurun. Misalnya, ketika menganalisis puisi Khoiril Anwar, AI bisa memberikan tafsiran tertentu, tetapi tanpa membandingkannya dengan teori sastra yang sudah kita pelajari di kelas, interpretasi itu menjadi dangkal. Menurut Ennis tahun 2011, berpikir kritis adalah kemampuan mengevaluasi informasi, membedakan fakta dan opini, serta mengambil keputusan dengan tepat. Jadi, tanpa berpikir kritis, penggunaan AI hanya membuat mahasiswa pasif dan kualitas pembelajaran pasti merosot. Saya pun pernah nih ngalamin hal ini saat menulis makalah teori sastra contohnya. Saya memakai AI untuk mencari referensi, namun beberapa kutipan ternyata tidak akurat. Akhirnya saya mengecek ulang di buku asli dan mencari di jurnal. Nah, kalau tidak, makalah saya akan penuh kesalahan, dan pengalaman ini jelas sekali bahwa berpikir kritis sangat menentukan. Nah, meski berpikir kritis itu penting, saya meyakini bahwa peran pengajar lebih menentukan. Teknologi hanyalah alat, sedangkan kualitas belajar bergantung pada bagaimana pengajar menggunakannya. Contohnya, jika dosen memberikan instruksi sederhana seperti cari jawaban dengan AI, maka mahasiswa cenderung hanya menyalin. Tetapi, jika dosen menugaskan gunakan AI untuk menemukan 3 tafsiran, lalu bandingkan dengan teori, mahasiswa otomatis akan berpikir kritis sekaligus kreatif. Menurut Health tahun 2019, guru seharusnya menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa menggunakan teknologi secara bermakna, bukan digantikan oleh teknologi itu sendiri. Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pemanfaatan AI dalam pembelajaran memiliki 2 sisi yang harus dilihat secara seimbang. Yang pertama, sebagai calon pendidik bahasa, saya melihat AI bisa menjadi sumber literasi tambahan yang memperkaya bacaan mahasiswa. Misalnya, saat mencari teori sastra, AI dapat memberikan gambaran awal yang cepat. Hal ini sangat membantu ketika mahasiswa harus memahami berbagai pendekatan kritik sastra dalam waktu yang singkat. Yang kedua, dari sisi pengembangan keterampilan berpikir kritis, AI bisa dimanfaatkan sebagai sarana latihan analisis. Mahasiswa bisa diminta membandingkan jawaban AI dengan teori dalam buku, lalu nilai mana yang lebih relevan. Dan begitu, mahasiswa tidak hanya menyalin, tetapi juga belajar menilai keakuratan sebuah informasi. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa penggunaan AI memang menuntut mahasiswa untuk selalu berpikir kritis. Tapi faktor yang lebih mendasar adalah bagaimana pengajar merancang strategi pembelajaran. AI tidak akan otomatis menurunkan kualitas pendidikan. Sebaliknya, AI bisa meningkatkan mutu pembelajaran jika digunakan dengan kreatif dan bijak. Maka solusi utama adalah meningkatkan kompetensi pengajar agar AI benar-benar menjadi peluang bukan ancaman dalam dunia pendidikan.